Shalom, selamat malam, salam sehat selalu. Jumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dari Gedung Gereja Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam doa malam dan edisi rehat Rabu 17 Juni 2020. Bersama-sama dalam kerendahan hati, mari kita mohon lawatan Tuhan dalam sapaan firman kebenarannya. Kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah kami di dalam kerajaan surga, untuk segala kasih karunia Tuhan, segala pertolongan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau sungguh menolong kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Berkati kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga firman kebenaran Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hari-hari kami ke depan. Tuhan, bersabdalah, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah dipilih dari kitab Nehemia pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nehemia pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan, pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari, sedang
Seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabenia, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Patahnya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini yang menjadi tema perenungan kita ialah karena Dia adalah Allah yang baik. Karena Dia adalah Allah yang baik. Belana ia mau uang masukan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, jika kita mengingat-ingat perjalanan hidup kita, misalnya dalam kehidupan keluarga, dalam karier pekerjaan, atau dalam pelayanan yang kita laksanakan, maka kita akan sampai pada satu pemahaman bahwa pencapaian kita sampai pada hari ini itu karena ada orang-orang yang sangat berarti, sangat berharga, yang terus mendukung kita. Tentu saja dalam perjuangan pencapaian kita itu ada hal yang membahagiakan, tetapi juga ada hal yang membuat kita sedih, bahkan menangis. Lalu bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Masihkah ada waktu yang kita gunakan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa itu, yang nyata dalam kehidupan kita? Apa yang akan dan sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Atau bisa juga apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan dalam merespon kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Kasih Tuhan dalam kehidupan umat Israel selalu nyata dalam perjalanan kehidupan yang dijalani. Walaupun diketahui bahwa bangsa Israel seringkali tidak taat, seringkali memberontak kepada Tuhan, seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia dalam menyatakan perjanjiannya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat pada sebuah penyesalan dan pertobatan. Orang Israel berpuasa mengaku dosa, lalu kemudian dalam pengakuan dosa itu mereka serta-merta mengakui dosa nenek moyangnya. Mereka melakukan dengan cara sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sujud menyembah di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dengan nyaring mereka berseru kepada Tuhan dan mengangkat syukur, serta memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Karena itulah yang layak bagi Tuhan. Mengangkat syukur, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian adalah keharusan untuk dilakukan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita
untuk terus dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Sebab tanpa anugerahnya tidak mungkin bagi kita untuk merasakan berkat keselamatan dari Allah. Jika kita masih hidup dalam dosa, dengarlah berita pertobatan dan melakukanlah penyesalan. Jangan takut. Datanglah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, maka Ia akan mengampuni kita. Allah mengampuni kita karena Ia adalah Allah yang baik, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah ingin melakukan perkara-perkara baik bagi kita, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah Allah yang sungguh dan amat baik. Amin. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang mendekat, dan damai yang mendekat. Datanglah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus membagikan cita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Datanglah jadi remang pagi dan remang jadi siang hari. Kuasa Kristus ternyata damai dan cemerlang. Mari kita satu dalam doa. Kami memuji memuliakan kebesaran-Nya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam serangkaian kehidupan kami, kami patut memuji memuliakan nama Tuhan. Kami patut menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang kami sembah dalam segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam karya Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semakin berhikmat untuk taat, setia, melakukan setiap ketetapan Tuhan. Dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, kami memahami dan kami mengakui bahwa pertolongan Tuhan sungguh tiada banding dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu meyakini bahwa bagaimanapun keadaan kehidupan yang kami jalani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi pertolongan Tuhan dalam kasih sayang Tuhan akan nyata
dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Berkati kami selaku jemaat Tuhan, berkati kami selaku rekan-rekan sekerja Tuhan di tengah jemaat. Kiranya juga kami semakin diperlengkapi, kami semakin diberi hikmat untuk lebih memahami bahwa dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami yang penuh dengan tanggung jawab yang harus kami lakukan, akan kami laksanakan sebagaimana mestinya, karena kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Dan kami juga semakin percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa ketika anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Engkau Tuhan yang memberkati dalam kelemahan tubuhnya, melalui pemulihan, melalui proses perawatan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, sebagai sarana pendukung untuk pemulihan dan kesembuhannya. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan yang bersuka cita. Engkau Tuhan juga yang mengajarkan untuk selalu dalam kesyukuran dan kerendahan hati merespon setiap pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan yang dialami. Engkau Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa permohonan pengharapan dari orang-orang tua kekasih kami, segenap keluarga kami dimanapun mereka berada di tengah-tengah pengharapan mereka. Engkau nyatakan kasih-Mu senantiasa Tuhan. Engkau nungi mereka dengan kasih sayang-Mu sebagaimana yang tetap kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau yang memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dan seluruh aparatur negara, seluruh lapisan masyarakat dalam wujud kerjasama dalam menghadapi pergumulan bangsa dan negara yang tengah berlangsung kesempatan ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang menjadi pengharapan untuk kebaikan setiap umat Tuhan. Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Tetapi kami seringkali hanya memberi diri untuk hal-hal yang tidak perlu. Kami seringkali berbuat dosa dan kesalahan kepada Tuhan, bahkan kepada sesama kami. Kami seringkali menyalahgunakan kebaikan Tuhan karena keegoisan kami, kekerasan hati kami. Tuhan, kami percaya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha menyayangi kami, dan nyata di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Tuhan, ini kehidupan kami, berkati hari-hari depan kami dalam cinta kasih-Mu. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takkan ku takut, karena kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Demikian doa malam kita pada kesempatan ini. Semoga Tuhan selalu menolong dan memberkati kita semua. Salam.